Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal husnul khotimah wal mautu fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hafizallahu rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang penciptaan Nabi Adam ya. Dan mungkin hari ini kita akan lebih terkait, kita akan dalami tentang sudah juga ada beberapa hal yang kita bahas ya. Ini mungkin pembahasan sebelumnya di mana ada beberapa poin penciptaan Adam dan sujudnya para malaikat kepadanya. Ini sudah kami bahas kemarin. Iblis berasal dari bangsa jin, kemudian 3 sebab penolakan iblis untuk sujud kepada Adam. Yang poin ketiga ini juga panjang Umi bahas, di antaranya kalau kita banyak dosa itu logika kita tidak kalau kita banyak melanggar pengaturan Allah, maka logika kita itu tidak bisa kita gunakan dengan baik ya. Kemudian pengusiran iblis dari surga yang keempat, dan kelima iblis meminta penangguhan waktu kematian hingga kiamat datang, yang kemarin Umi sudah sampaikan bahwa tadaburnya buat kita bahwa kalau setan aja minta berdoa sama Tuhan dikabulin ya, apalagi kita gitu. Yang keenam, nah ini akan kita bahas pengakuan iblis atas permusuhannya kepada umat manusia. Nah ini, jadi yang menarik adalah Allah sudah sampaikan kemarin ya, bahwasanya iblis itu adalah musuh ya kan, dan jadikanlah dia benar-benar musuh ya. Masih ingat nggak kemarin bagaimana cara musuhi setan, bentuk permusuhan kita kepada setan? Yang pertama apa? Menjauhi semua larangannya. Yang kedua apa? Dengan berdakwah ya, mengajak orang kepada kebaikan. Nah, kemudian kalau hari ini yaitu pengakuan iblis atas permusuhannya. Jadi iblis mengakui, kalau kata Allah iblis itu musuh, nah iblis sendiri mengakui emang dia musuh kita gitu. Ini pengakuan dari iblis. Kalau tadi itu adalah penjelasan dari Allah ya, yang sebelumnya yang sudah kita bahas kemarin. Nah, kalau ini dari iblis ya, iblis mengakui permusuhannya kepada umat manusia. Yang pertama di surah Al-A'raf ya, dari sekalian di ayat ke-16 ya. Jadi ayat 15 sebenarnya. Ketika dia berdoa, qala andirni, ya Allah berilah aku tangguh ya. Maka yakni tundalah dan jangan matikan aku sampai hari kebangkitan, yaitu saat dibangkitkannya Adam dan keturunannya dari kubur mereka, atau hari kiamat dan hisab. Jadi tundalah aku jangan mati sampai hari kiamat atau hari hisab, atau di hari sampai hari kebangkitan ya. Nah, maka Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu, yakni ditunda kematiannya hingga datang hari kiamat ya. Ini berdasarkan penafsiran di buku ini ya. Maka kemudian disebutkan qala fa bima agwaitani, ini ayatnya ya. Inilah yang pertama, firman Allah, iblis menjawab, qala fa bima agwaitani, karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, maka kata setan, la aq'udanna lahum, sungguh aku akan duduk atau menghalangi mereka ya, sirotokal mustaqim, dari jalanmu ya Allah yang lurus. Al-Ighwa artinya menjerumuskan dalam kebinasaan, lawan dari kata ar-rasyad ya, jadi petunjuk. Jadi dia akan menjerumuskan kita dalam kesesatan ya dengan caranya. Dan ternyata di sini disebutkan maksudnya, engkau jerumuskan aku dalam kesalahan karena Adam dan keturunannya, maka aku bersumpah akan mengintai di atas jalanmu yang lurus, atau aku akan selalu mengawasi para pejalan yang lewat, lalu aku halangi mereka dari jalan yang lurus, dan aku pangkas jalan itu dengan memperdayai mereka untuk menempuh jalan-jalan lain yang aku buatkan untuk mereka, agar mereka sesat dari jalan yang benar. Sampai dalam sebuah riwayat Rasul itu menggariskan ini siratal mustaqim, ini jalan-jalan yang lain yang bukan ya, bukan jalan-jalan siratal mustaqim, masih ada jalan-jalan yang dikira itu jalan yang benar. Contohnya nih, sekarang nih ada gelombang anak-anak usia sudah dewasa yang mereka sudah bosan, mereka takut menikah ya. Mereka alasannya gini, alah biarlah mah
ngapain aku nikah ya. Kalau nikah itu ternyata ke depan akan menyengsarakan, membuat susah gitu ya. Dan lebih baik aku berbakti sama ibu dan bapak. Nah itu. Ini kan kayaknya benar. Oh iya nak, kamu gak usah nikah. Berbakti aja sama bapak dan ibu, ya kan? Nah, padahal itu ke atas aja sama Kak Eko. Coba kasihkan Kak Eko. Di tangga. Jadi ini adalah cara-cara sebenarnya yang dilakukan oleh setan. Ya dia selewengkan, gitu ya, selewengkan. Atau kalau sekarang anak muda itu ada namanya pacaran Islami, ya. Judulnya ta'aruf, ya. Tapi sebenarnya apa judulnya ta'aruf? Ini ta'aruf. Jadi pernah tuh ada salah satu anak muda gitu curhat, gimana ya Ustazah, kami ini nggak pacaran, tapi sudah punya komitmen kalau jodoh kami akan bertemu dan bersama, gitu. Tapi sering chattingan, sering ini, dan kadang-kadang yang mengganggu lagi apa? Kan itu bahaya kalau sering-sering. Selalu mengingatkan puasa Senin Kamis. Udah gitu mengingatkan bangun qiyamul lail. Ya. Jadi apa? Kan ini seolah-olah nih bener ya. Iya bagusnya ingatkan salat saum sunnah. Jadi setiap Senin Kamis itulah kepikiran lah karena teringat dia lagi hubungin. Udah gitu nanti setiap malam, dan ternyata komunikasi ya dua orang yang bukan muhrim setelah Isya itu syahwatnya lebih tinggi dibanding siang-siang. Makanya kalau Umi nanti yang sudah berorganisasi nggak menyarankan ada rapat-rapat di malam hari karena sudah beda itu ya. Beda suaranya laki-laki dan juga suara perempuan. Makanya nggak dibolehkan. Makanya juga dalam syariat itu tidak diperbolehkan ya, termasuk makruh ya, bertamu di setelah Isya, ya kan? Waktu-waktu makruh. Ya. Dan kita juga nggak boleh masuk ke rumah orang tua kita ya, di antara waktu-waktu aurat. Ya seperti itu. Nah sehingga di sini jadi setan itu duduk. Jadi di sini disebutkan oleh para ulama duduk la aqudanna, dan dia menggunakan nun. La itu kan lam taukid ya. Lam apa? Lam sungguh-sungguh. Lam penekanan. Terus apa? Pakai nun lagi. Nun tasdid. Nun tasdid itu maknanya nun taukid. Jadi di satu potongan ayat itu ada dua penekanan yang Allah taruh. Artinya apa? Sungguh-sungguh loh, bukan sungguh doang, sungguh-sungguh. Ngapain? Aku akan duduk. Umi sering ingatin. Kalau nungguin orang sambil berdiri lebih enak mana daripada duduk? Enakan duduk. Artinya apa? Kalau duduk berarti apa? Nunggunya lebih serius, ya enggak? Kalau berdiri capek. Di sini digambarkan setan, aku akan duduk lah, aku udah ada. Berarti apa? Duduk memperhatikan siapa yang melintas. Gitu ya. Di mana? Di jalan yang buruk, di jalan yang baik. Termasuk kalian ini, ya. Kalian ini orang yang paling sering dilihat oleh setan, ya. Loh iya loh. Karena kalian apa? Duduk menghafalkan Al-Qur'an. Apa dibilang? Nanti aku gampang masuk ke dokteran ini. Sebentar lagi nih. Tanpa tes aku masuk ke dokteran. Diselewengkan sudah hafalannya ya. Sebentar lagi pasti sebentar anaknya kiai itu pasti mau lamar aku sudah nih. Apalagi aku sudah sampai misalnya surah Al-Kahfi atau surah Maryam. Nah, jadi diselewengkan. Atau ada apa saja dalam pikiran-pikiran dunia yang kita inginkan. Atau ada kesombongan. Lihat tuh temanku, ya Allah masih heboh-heboh di sana pada pergi nonton bareng-bareng, aku sudah begini. Harusnya gimana ya Allah? Alhamdulillah engkau masih muliakan hamba, semoga temanku juga dimuliakan ya. Jadi diganggu oleh syaitan ya. Maka seperti itu. Sehingga apa? Di sini lalu aku halangi mereka dari jalan yang lurus dan aku pangkas jalan itu dengan memperdaya mereka. Jadi aku pangkas, aku potong jalan itu yang tadinya mau ke jalan yang benar, dipangkas dengan cara apa? Dengan cara dan akhirnya dengan memperdayai. Memperdayai itu tazyin. Tazyin itu apa? Menghiasi. Seolah-olah itu baik. Kayak tadi ya, tidak mau menikah, mau berbakti sama ibu aja, ya kan? Ini bukan pacaran, namanya ta'aruf. Kita komitmen. Nanti kita pasti akan nikah kok. Nah gitu ya. Nah jadi tapi keseringan ya. Tiap Senin Kamis, tiap malam qiyamul lail diingetin ya. Nah itu nggak benar ya. Jadi hati-hati dengan fenomena yang
sudah banyak seperti itu ya. Kemudian berikutnya apa? Firman Allah Ta'ala. Kemudian, nah di sini pasti aku akan datang. Ini sambungan ayatnya ya. Summa la'atiyannahum. Nah ini sama, la'atiyannahum juga kayak gitu adik-adik. Pakai la'aqudanna. Kok ada sama ya ini? Summa la'a. La'nya itu lam taukid. La'atiyannahum. Ya. Nunnya kan pakai tasydid lagi. Ini juga namanya nun taukid. La'atiyannahum. Sungguh aku akan datang kepada mereka dari mana? Mim baini aidihim. Dari depan mereka. Jadi ini janji setan ya. Jadi aku akan duduk di jalan-jalan yang lurus ya. Yang kedua apa? Aku akan ya mendatangi bagian depan mereka. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan yakni membuat mereka ragu tentang akhirat. Membuat mereka merasa umur masih panjang. Membuat mereka tidak siap-siap dengan kematian. Membuat mereka lalai. Oh, gue kok masih muda. Gak mungkin ajal gue diambil ya. Jadi berbuat terserah aja. Apalagi masa muda, masa suka gitu ya. Padahal betapa banyak orang yang diambil nyawanya di usia muda. Bahkan dari sebuah survei hari ini lebih banyak anak muda yang meninggal dunia dibanding anak yang sudah tua. Orang yang sudah tua. Karena orang tua zaman dulu lebih jaga kesehatan. Kemarin Umi habis takziah gitu ya. Ada seorang ibu yang meninggal masih muda, umur 35 tahun. Ternyata kena gagal ginjal. Kenapa? Karena minum obat-obatan pelangsing. Ya. Nah, sekarang banyak juga anak-anak muda yang masih muda sudah mengalami gagal ginjal. Disebabkan apa? Disebabkan tadi pola makan. Ya. Jadi apa yang dimaksud sumala atiyana min baini aidihim? Kemudian kami akan datang sungguh-sungguh di depan mereka. Maksudnya apa tadi? Kami akan membuat mereka ragu terhadap hari akhirat, ya, terhadap kematian. Kemudian sumala atiyana min baini aidihim, dan kami akan datang lagi dari wamin khalfihim, dan akan datang dari belakang mereka, ya. Maksudnya apa dari belakang? Yakni aku rayu mereka dengan dunia. Makanya orang itu bisa jadi usianya tua, tapi dua yang gak pernah tua. Apa itu? Yaitu panjang angan-angan. Sama satu lagi apa? Cinta dunia. Makanya orang biasanya makin dia tua, makin banyak keinginannya. Kayak kalian kan? Tambah dewasa. Wah, ternyata bunda skincare ini gak cukup bunda buat kulitku yang seperti ini, butuhnya yang ini. Dulu mah cuman bedak herosin aja, ya kan? Semakin usia makin butuh. Bunda, aku juga butuh vitamin nih buat vitamin D ku, karena ternyata vitamin D ku kurang. Butuh vitamin lagi. Aku ternyata butuh susu dikit lah buat badanku semakin gemuk. Jadi semakin tua orang, dalam hadis Rasulullah, hati-hati, semakin tua orang itu bisa jadi semakin dia panjang angan-angan. Yang pertama apa? Semakin cinta kepada dunia, ya. Jadi untuk dua hal ini nggak pernah tua, dia selalu muda. Jadi hati-hati. Apa itu? Diulang apa? Panjang angan-angan. Angan-angan beda dengan cita-cita ya. Kalau angan-angan itu banyak keinginan, tapi apa? Ya lemes aja, tidur aja, baring aja. Gitu. Gue pengen hafal Quran, gue pengen baca buku yang banyak-banyak, tapi tidur aja. Gitu angan-angan. Pokoknya gue pengen sukses dah. Gitu. Tapi apa? Hari-harinya males. Nah itu namanya angan-angan. Kalau namanya cita-cita, beda. Cita-cita itu menggerakkan, membuat orang selalu tidak pernah bisa tidur. Karena apa? Cita-citanya banyak. Artinya apa? Dengan usaha, dengan karya, dengan hari-hari. Jadi sesuai apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia lakukan. Kalau angan-angan begitu, ya, tidak jelas, ya. Nah, jadi tadi yang dari belakang berarti apa? Diingatkan kepada apa? Dari dunia. Jadi kalau tadi aku akan datang dari depan mereka, maksudnya apa? Aku akan membuat mereka ragu terhadap akhirat. Dan aku datang sumalatana min khalfihim. Aku datang dari belakang mereka, yaitu apa? Yaitu maksudnya adalah aku akan datang agar mereka mencintai dunia, ya. Aku rayu mereka dengan dunia. Dan ini sama seperti apa? Seperti orang-orang munafik, ya. Itu adik-adik orang-orang munafik waktu diajak Rasul ikut perang Tabuk, ya. Ada seseorang namanya Jad bin Qasim kalau nggak salah, dia bilang, "Ya Rasul,
Kamu kayak nggak tahu aja sih, kan itu kita melawan Romawi. Romawi kan perempuannya cantik-cantik, dan aku ini orang yang nggak takut banget aku ikut perang sama kamu. Nanti aku terfitnah dari wanita itu, gitu ya. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ya, jadi mereka waqala ya ayuhan nabi izinli izinkanlah aku wala taftinni, ya, aku takut terfitnah, ya. Ala fil fitnati saqatu, kata Allah, dia sudah jatuh ke dalam fitnah. Padahal dia bohong, kenapa? Karena dia nggak mau ikut perang. Dia bohong aja seolah-olah benar, ya. Wih, kalau orang lihat, ih bener ya, hebatnya nih ya, dia nggak mau ikut perang karena dia menjaga hatinya dari terfitnah dari wanita Romawi. Padahal apa? Tujuannya adalah sebuah keburukan, yaitu dunia, ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka pengen leyeh-leyeh, bahkan disebutkan dalam ayat lain, radu bi ayyakunu ma'al khawalifi fatubi'a ala qulubihim, ya. Jadi mereka itu sukanya apa? Sukanya yang enak-enak buat dunia aja, ya. Pokoknya giliran yang nggak banyak resikonya, yang enak-enak. Kalau kita tuh yang tinggal makan-makan itu pokoknya gue dateng dah. Tapi giliran kerja-kerja gue belakang dah. Nah itu hati-hati. Itu sifat-sifat orang munafik diantaranya begitu. Pokoknya suka yang mudah-mudah, yang nggak beresiko besar, yang tujuannya untuk dunia saja. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi, suka dengan yang duduk-duduk, suka yang tenang-tenang, yang nyantai-nyantai. Ya, maka kemudian apa? Kata Allah, dengan itu Allah kemudian fatubi'a ala qulub, hatinya tuh ditutup sama Allah. Ditutup untuk apa? Untuk menerima nasihat. Nah, jadi nasihat itu mereka ikut dalam majelisnya Rasul. Tapi nasihat itu apa? Masuk telinga kiri, langsung keluar ke telinga kanan, nggak dilaksanain. Ya. Habis itu apa? Habis itu mereka kemudian, kenapa seperti itu? Karena hatinya sudah susah menerima nasihat, nggak bisa menerima nasihat lagi. Fatubi'ah, karena hatinya sudah ditutup sama Allah. Gara-gara apa? Gara-gara mencintai dunia, mengutamakan dunia, malas kepada pekerjaan-pekerjaan akhirat, ya. Jadi ini ya. Jadi setan caranya apa? Datang dari depan dan dari belakang. Kemudian apa? Dan dari sebelah kanan mereka. Yakni ya, dari sebelah kanan maksudnya apa? Aku membuat remang-remang Aku membuat ketidakjelasan dalam perkara agama. Nah, jadi dia itu ragu-ragu apa dalam perkara agama. Apa benar sih ya? Apa iya apa enggak? Nah, ini kemarin Umi sempat mencontohkan salah satu kisah bagaimana tidak boleh menyepelekan segala perkara agama, ya. Termasuk apa? Tidur, ya. Tidur segera itu nggak boleh disepelekan. Tadi baru dengar ceramah dari dokter yang ahli kulit, ya, Dokter Inong, ya. Dia katakan penyebab kulit itu cepat menua diantaranya adalah dikarenakan suka begadang, ya. Jadi biarpun kalian skincare-nya heboh banyak-banyak tapi suka begadang, mohon maaf, nggak ada gunanya itu skincare, ya. Karena apa? Harus diikuti dengan melaksanakan sunnah Rasulullah dengan segera tidur, jangan begadang. Bahkan tidak disukai bergadang di malam hari. Kenapa? Karena dari jam 9 ke atas itu adalah masa di mana otak mengeluarkan obat-obatan untuk memperbaiki sel-sel kita, terutama sel-sel wajah, sel-sel otak, ya. Kalau orang yang masih bangun, maka pekerjaannya itu tidak maksimal, ya. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi ada juga dalam hadis, ya, disebutkan ini Ustazah dengar dari cerita dari Ustadz Umar Mita, ya, bahwasanya ipar itu adalah maut. Nah, ya, ipar itu adalah maut. Maksudnya apa? Biasanya orang kalau ada orang lain di rumahnya agak segan. Tapi kalau sudah keluarga itu biasa aja, gitu ya, keluarga kok. Tapi harus diingat, kalau Rasul sudah bilang ipar itu maut, maka hati-hati. Suatu ketika, ini kejadian di Arab Saudi, kata beliau, ada seseorang yang dia tinggal bersama adik iparnya. Jadi dia sama istrinya, kemudian adik iparnya laki-laki numpang di rumahnya, tinggal, ya. Maka kemudian dalam suatu tadinya baik-baik aja, tiba-tiba ada sebuah kejadian besar di mana kecelakaan dahsyat, dirawat berkali-kali sampai kemudian sesekali ada kunjungan dokter, ya. Pada saat kunjungan dokter,
Maka dokter melihat kok dia bawa anak. Ya. Ketika anak siapa ini? Dia katakan, anak saya. Kaget dokternya, anakmu gitu ya. Iya, dipanggil lah dia. Sebentar, saya mau tanya ini sebenarnya. Apakah ini karomah dari Allah atau ada hal yang lain? Bisa kamu jujur? Kenapa dokter? Karena sebenarnya dari hasil kecelakaanmu yang parah itu kamu nggak bisa lagi punya anak. Ya. Istilahnya air yang untuk kamu bisa punya anak itu sudah kosong, nggak bisa menghasilkan apapun. Maka kemudian dia katakan, apakah di rumahmu ada seseorang yang tinggal juga bersamamu? Ada. Siapa itu? Adik saya. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Coba kamu tanya istrimu. Dipanggil istrinya, ditanya, ternyata benar. Istrinya baru jujur bahwa anak ini bukan dari dia tapi dari adiknya. Ini apa? Ini dikarenakan apa? Meremehkan perkara-perkara sunnah. Jadi artinya maksud Umi tadi, perkara tidur jangan disepelekan sampai perkara yang aturan-aturan tadi. Termasuk perkara apa? Allah bilang, wa ghududna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau apa? Menundukkan pandangan, kemudian apa? Menjaga kemaluan kan? Nah, itu kan dalilnya gitu ya. Menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Jadi, kalau Allah sudah bilang begitu, jangan diremehkan terkait dengan menjaga pandangan. Hari ini menjaga pandangan, mungkin kita nggak pandang pandangan, tapi kita sering memandang yang ganteng-ganteng lewat handphone kita, sama aja. Ya. Sekarang ada istilah ibu-ibu itu ya, ibu-ibu curhat sama seorang ustadz. Gimana ya ustadz, saya ini makin hari kok makin gak suka sama suami saya. Ustadznya tanya, ibu sering nonton Korea gak? Iya sering ustadz, kan hiburan. Ya iya bu, ibu kebanyakan nontonnya, sehingga kalau sudah banyak melihat yang haram, yang halal jadi tidak kita sukai lagi. Itulah kenapa juga kata Ustadz Mustafa Yakub, kenapa terjadi LGBT besar-besaran di Eropa? Kenapa? Karena perempuannya pada telanjang-telanjang. Orang bosan sudah lihat, sehingga berpindah kepada laki-laki yang menutup ini. Kalau di Eropa kan laki-laki tertutup kan? Iya. Jadi itulah kenapa hikmahnya kita ditutup. Supaya apa? Supaya ketika nanti sudah dihalalkan, itu bisa panjang usianya melihat yang halal itu. Ya. Jadi Masya Allah semua ada aturannya. Apalagi ditambah contohnya ya. Jadi ada sebuah pertanyaan ya, kenapa kok perempuan ditutup semua badannya, kok laki-laki enggak, gitu kan? Kan sama aja sebenarnya. Ternyata dari hasil penelitian bahwasanya kulit laki-laki itu lebih tebal dibanding kulitnya perempuan, sehingga dia lebih kuat untuk terpapar paparan cahaya matahari. Di Australia itu banyak sekali yang kena ternyata kanker kulit. Ya. Kenapa? Karena mereka sering terbuka. Ya. Kanker kulitnya ganas sampai mematikan. Sampai ada di jalan-jalan itu ya, itu perintah dari pemerintah untuk apa? Pada musim panas untuk semuanya tutup auratnya, supaya menghindari apa? Sinar matahari. Apalagi sekarang Masya Allah. Jadi kita manusia akhir zaman bersyukur. Karena apa? Matahari ini ozonnya sudah istilahnya bocor-bocor, sehingga untuk kanker kulit lebih mudah. Kalau kita sudah terlindungin gitu kan, Masya Allah. Jadi bersyukur pada Allah. Kalian kalau renungin itu tambah sayang sama Allah, betapa cintanya Allah sama kita. Jadi apa? Perkara berikutnya adalah apa? Kita dibuat remang perkara-perkara akhirat, perkara-perkara agama, atau kita remehkan. Padahal nanti penyesalan yang paling besar di yaumul qiyamah, yang itu menutupi semua penyesalan apapun. Apa itu? Yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Penyesalan tidak mengikuti jalan bersama Rasulullah. Gitu ya. Itu penyesalan paling besar, menutupi penyesalan apapun. Sehingga mereka pengen dikembalikan ke dunia. Makanya mulai sekarang harus belajar bagaimana Rasul itu ya menggunakan hidupnya. Tadi Umi baru kajian juga ya di atas tuh, buat ibu-ibu yang sudah usia 40 ke bawah ya. Ternyata setelah dibuka sirahnya, Rasulullah itu di masa 56 tahun itu perangnya banyak. 57 tahun perang, 50, dan mulai diangkat dari Rasul usia berapa? 40 tahun. Usia 63 tahun, usia 59 tahun itu masih perang. Perang Tabuk kalau nggak salah, perang yang paling berat, masih menghadapi orang-orang kafir Quraisy.
Artinya apa? Harusnya kalau mau hidup ini berkah, ikuti Rasul di usia segini ngapain nih Rasul itu. Sehingga apa? Kita bisa umurnya berkah. Sudah ada karya yang bisa kita lakukan. Jadi, atau kita misalnya, oh saya masih usia begini, Rasul usia gini ngapain ya? 18 tahun Rasul lagi ngapain aja? Gitu ya. Maka kita apa? Bersungguh-sungguh. Oh kalau Rasul 40 tahun dia sudah jadi nabi, berarti apa? Sudah ada risalah yang dia bawa. Kalau aku nanti kira-kira 40 tahun aku sudah bisa apa aja? Sudah bisa aku bagi apa aja? Kalau Ustazah buka usia kayak Ustazah ini, Rasul sudah mulai dakwah Syria 45 tahun, dakwah di kota Mekah, sudah mulai berdakwah ya. Artinya apa? Sudah memberi, sudah berbagi. Nah, itu ukuran-ukurannya sehingga kita tidak terlena ya. Jadi tadi ya, perkara-perkara agama ini termasuk adalah yang dijadikan jalannya setan, yaitu aku akan datang wa an aimanihim, dari kanan mereka. Apa yang didatangin? Ya kita beragama, kita tahu sunnah, tapi apa? Kita ragu. Termasuk diantaranya juga kita kadang-kadang biasa aja bersalaman dengan saudara kita, ya. Padahal bersalaman dengan saudara itu nggak sederhana, menggugurkan dosa-dosa. Apalagi kalau kalian kayak Umi tadi telat. Kalau kalian nggak telat, datangnya salaman, pulangnya salaman, ya nggak? Banyak dosa yang berguguran, ya nggak? Nah itu. Atau misalnya seperti orang-orang ketika saat kita berwudu, ya kan? Saat kita berwudu itu apa? Allah mengeluarkan dosa dari apa? Dari jari-jari tangan kita, dari lisan kita, dari mulut kita. Itu kan hal-hal yang kita harus maksud Umi itu harus disadari, dihayati, dinikmati, sehingga wudunya nggak prak gitu aja ya. Bahkan wudu yang benar itu menjadi tanda cahaya nanti kita di yaumul qiyamah, yang dengan itu berhak Rasul memanggil kita menuju dibimbing oleh Rasul menuju telaga Kausarnya gitu ya. Nah sehingga inilah, jangan lagi kalian itu remang-remang, nggak jelas terhadap perkara agama, atau menggampangkan, alah mudah aja, alah ngapain sih, sekali-sekali juga nggak apa-apa gitu ya. Nah itu jangan digampangkan ya. Kemudian apa yang berikutnya adalah dan dari sebelah kiri mereka, yakni aku buat mereka tergiur dengan maksiat. Ibnu Jarir berpendapat bahwa maksud dari makna ayat adalah seluruh jalan yang baik dan buruk, jalan yang baik mereka tutup dan jalan yang jelek mereka hiasi untuk memikat manusia. Makanya sebenarnya setan itu indah-indah gitu ya. Contohnya apa? Contoh yang paling real aja. Kalian kalau misalnya ada HP nih ya, kalau enggak pegang HP sih itu bukan ujian kalau menurut Ustazah. Justru ujiannya pada saat kalian di rumah ada HP. Kalian mau murojaah nih ya, di rumah, nggak di asrama, nggak di lingkungan. Makanya kalau mau lihat imannya orang tuh benar bukan pada saat di asrama sebenarnya, pada saat di rumah ya, pada saat liburan buat anak pondok nih ya. Nah itu kalian misalnya baca Quran 6 halaman dengan lihat Instagram, lebih kerasa habis waktunya lama baca Quran apa lama lihat Instagram? Hah? Lama baca Quran kan? Iya kan? Padahal ternyata baru baru 6 halaman gitu kan. Lama betul, kering sudah, tenggorokan kedua kali sudah minum, ya kan? Nah kalau lihat Instagram atau lihat lihat ya Allah sudah jam 11 kayak ini, sekalian sudah azan, sudah padahal dari jam 10 tak terasa ya. Kayak Ustazah bilang mau cari materi, tiba-tiba muncul ya berita artis yang zaman waktu masih muda, lihat nikahnya heboh ya, tepaut-paut lah, mana sudah anaknya, mana sudah ininya, 1 jam sudah aku habis materiku, tidak sempat ku cari. Nah gitu ya. Itulah ya. Jadi jadi setan itu menghiasi ya jalan-jalan yang jelek, mereka hiasi untuk memikat manusia. Kita terpikat terus kita ya. Dan engkau tidak dapati kebanyakan mereka bersyukur, yakni mentauhidkanmu dengan menggunakan segenap kekuatan dan segenap raga mereka, serta segala apa yang Allah anugerahkan berupa nikmat untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Ya. Jadi kemudian jadi ini firman Allah di surah ke-17 tentang apa? Tentang apa tadi? Pengakuan iblis atas permusuhan kepada manusia. Apa tadi poin pertamanya? Dia duduknya di jalan
kebaikan, ya. Dan dia duduknya sungguh-sungguh dengan berjuang melihat kita 24 jam tanpa henti. Kalau kita ada tidurnya, kalau setan nggak ada tidurnya, ya. Lihatin terus kita. Kemudian apa? Yang kedua, dia datang. Ini yang Allah. Jadi masya Allah. Ini diantara kasih sayang Allah. Allah kasih kita musuh tapi Allah jelaskan. Dia datangnya lewat apa aja, ya kan? Enak ya, enak banget. Sudah dikasih jawabannya oleh Allah. Dia datang dari mana tadi? Dari depan, ya. Melalui apa? Apa tadi? Raguan terhadap apa? Akhirat. Dari belakang. Dengan apa? Dengan kita mendatangi dunia. Dari kanan. Dengan apa? Kalau dari kanan? Ya, kita ragu terhadap semua perintah-perintah dalam agama. Yang berikutnya di kiri apa? Ya, yaitu tergiur dengan maksiat, ya, seperti itu ya.